Barakallahu fiik, saya sangat baik sekali dan bermanfaat sekali dari beliau yang bertanya dari Makassar, Umar Abdillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan, keberkahan dan taufiknya bagi beliau dan keluarga dan juga bagi kita semua. Ya. Usia 40 tahun, ya memang disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Ini adalah usia yang matang atau puncak kematangan. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan. Sehingga ketika dia mencapai usia yang matangnya, mencapai usia 40 tahun, ya. Maksudnya di usia ini kita akan bisa banyak lebih merenung dan bisa lebih banyak mengusahakan hal-hal yang bermanfaat, sehingga kita akan lebih fokus untuk mengejar balasan atau kebaikan-kebaikan di akhirat, dan tentu berusaha meninggalkan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan buruk yang kita lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, bagaimana dengan orang yang masih bekerja mencari nafkah di usia seperti ini, dan tentu ya usia lebih daripada ini pun tetap kita masih berusaha mencari nafkah, karena itu kewajiban kita untuk memberi nafkah bagi keluarga kita. Maka jawabannya ya, namanya juga mencari nafkah itu wajib hukumnya. Tidak berarti dengan usia 40 tahun kita berhenti, tidak, tetap kita punya kewajiban. Cuman di sini harusnya kita selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak lebih banyak disibukkan dengan urusan-urusan dunia seperti ini, ya. Kita mohon pertolongan Allah agar dimudahkan usaha kita, meskipun tidak banyak atau tidak sampai melalaikan urusan-urusan akhirat, tetapi Allah berikan keberkahan, berikan kecukupan, ya. Ketika sudah usia seperti ini, kita harusnya lebih banyak, ya, memfokuskan urusan-urusan kita dalam hal-hal yang bermanfaat saja. Kalau masalah bekerja tadi, tetap kita bekerja dengan pekerjaan yang halal, tapi tentu sudah kita batasi waktu kita dengan urusan-urusan yang tidak bermanfaat. Kalau seandainya kita bisa mengurangi waktu kerja kita sehingga kita lebih bisa fokus kepada akhirat, maka tentu ini lebih baik. Intinya tidak menjadikan kita meninggalkan kewajiban mencari nafkah, karena ini juga bagian dari perhatian terhadap agama, karena tentu ini adalah perkara yang Allah wajibkan dalam agama kita. Cuman kita kurangi kesibukan kita dengan urusan dunia supaya lebih bisa banyak memfokuskan waktu kita untuk urusan akhirat, dan tentu semua ini butuh pertolongan dari Allah. Makanya semakin sungguh-sungguh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi waktu kita, memberkahi urusan-urusan yang kita kerjakan, agar tidak dilalaikan dengan urusan dunia, sehingga lebih mengurangi hal-hal yang berhubungan dengan persiapan kita di akhirat nanti. Nah, barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk Anda bertanya via telepon. Kami coba untuk angkat atau telepon. Silakan. Halo. Belum terhubung, kami akan coba bacakan satu pertanyaan dari Bapak Jaja di Kalideres. Ustadz, saat izin bertanya, saya pernah menemukan potongan ayat suci Al-Quran. Kemudian saya berinisiatif saya baca. Apakah ini benar atau tidak, Ustadz? Barakallahu fikum. Pagi-pagi tuh makan sarapan yang bagus apa? Nah, Ustadz, pagi pertanyaan dari Bapak Jaja. Saya pernah kayak gini menemukan potongan ayat suci Al-Quran, kemudian saya berinisiatif untuk amat tuh membakarnya. bagus. Apakah hal ini dibenarkan atau tidak, Ustaz? Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik saya dari Pak Jaja tadi, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Kalau kita mendapati potongan ayat Al-Quran seperti ini, misalnya selembaran yang sobek, kalau itu potongan yang tidak utuh, nanti kita khawatir orang membacanya kemudian keliru, kita musnahkan dengan cara membakarnya, tidak mengapa, karena tujuan kita bukan untuk menghilangkannya, tapi takut orang salah membacanya. Tapi kalau seandainya lembaran tersebut misalnya bisa kita perbaiki, kita mendapati sobekan Al-Quran dan di situ ada Al-Qurannya yang asli,
masih bisa kita satukan, mungkin kita lem atau kita berikan lakban isolasi begitu, maka tidak mengapa kita perbaiki lebih baik supaya orang bisa membacanya. Kalau seandainya nanti di situ masih utuh, kita perbaiki bisa utuh dan bisa dibaca. Ya mungkin kadang-kadang terlepas kertas, terlepas dari ujungnya sehingga utuh. Ya kita tinggal lem kembali, kita rekatkan kembali agar bisa orang memanfaatkannya. Kecuali kalau seandainya mungkin sobekan-sobekannya itu menjadikan bacaannya tidak benar, mungkin robekannya sudah parah atau mungkin dimakan rayap sehingga bagian tengahnya menjadikan kalau dibaca nanti ya akan menjadikan kekeliruan, maka tidak mengapa kita musnahkan lembaran atau mungkin semua Al-Quran tersebut kita musnahkan supaya nanti tidak menjadi sebab orang salah membacanya, maka ini tidak mengapa. Nah, barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban yang sangat. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan masih di line telepon. Kami akan coba angkat 0218236543. Halo. Kalau untuk yang lain, Dengan Bapak siapa di mana? teman-teman, Iya, silakan Bapak Yunaldi. aku akan bicarakan tentang kalau di Minang tuh kan ada teman. awan itu putakan tinggi dan putakan rendah. Kalau putakan rendah beli ibu bapak boleh dibagi dua aja. Putakan tinggi itu hanya berada di rumah itu atau paling tuan. Abang kalau dikasih teman. Nah itu tidak Itu lebih enak. yang laki-laki cuma boleh minuman selama hidup sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kebutuhan Islam. Apakah putakan tinggi atau putakan tinggi ini menentang aturan Allah dan Rasulnya? Ini yang saya tanyakan. Yang pertama, yang kedua boleh tidak saya tanyakan? Misalnya partai Islam tidak boleh berdasarkan misalnya berdasarkan ideologi Islam misalnya apapun visi dan misi, apakah itu tidak menentang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Yusuf. Mohon maaf saya kurang jelas dengan pertanyaannya, kurang jelas karena ada istilah-istilah yang saya kurang paham dari coba diulangi, mohon maaf. Kita coba untuk angkat satu pertanyaan aja karena yang kedua adalah masalah sensitif, masalah partai dan sebagainya, berkaitan dengan adat dan kebiasaan mengenai waris di daerah Sumatera Selatan kalau tidak dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, kemarin belajar seperti itu. Nah, pertanyaannya, Aku juga dapat gogi sih kemarin. apakah ini Masalah kemarin. termasuk Gogi juga itu. Tapi dari alhamdulillahnya nggak apa-apa. Nah, bagi kalian yang baru mencoba belajar, dengan takut salah ya. Saya sendiri kurang jelas ya, maksudnya kurang jelas dan tidak kalau mengetahui untuk latar belajar belakang menghafal Al-Quran, sebenarnya menghafal dari bahasa pendek boleh, kebiasaan ini. silakan. Maka saya sarankan Berteman mungkin dengan bisa siapa ditanyakan saja. lebih rinci kepada ustadz-ustadz kita Berteman dengan siapa saja, membidangi masalah syariat ya. berbeda agama Ada Ustadz boleh, Erwandi, sama Ustadz agama Bapak, juga boleh. Jangan saling menghina orang. Oke, itu aja. Nah, kalian kata kemarin kan ngumpul nih di Tapis kemarin ngaji. Lumayan sih kemarin ngaji. Rame. Disangkain mau beli makanan buat kita, katanya enggak. Cuma pesen doang. Nah, ini gua mau bahas tentang masalah bullying. Bagi kalian yang pernah dibully sama orang atau masa membuli orang, itu salah
sebenarnya. Perbuatan kalian salah, nggak baik. Lebih baik kalian bikin konten kalian sendiri, bercanda-canda, tawa seperti ini, kalian makan. Nih, ya gua makan dengan sama teh doang, sama teh, udah. Kemudian jawabannya berkaitan dengan kita Tapi ini malah berantakan. menanyakan secara langsung kepada ahlinya atau orang-orang atau ustaz yang berkompeten dalam pemasaran tersebut seperti Ustaz Erwan di TMA atau Ustaz Musyafa'at dari Nih, sekali lagi ya makan. Nih, Demikian untuk Bapak yang ini bolang-baling. dan selanjutnya kami masih berikan kesempatan satu lagi untuk telepon terakhir di kesempatan kali ini. Halo. Halo. 0218236543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana Ibu? Mohon maaf. Halo. Hamba Allah, Silakan. hamba Allah. Iya Ibu, silakan pertanyaan disampaikan secara langsung kepada Ustaz. Iya. Ustaz, saya mau tanya. Kalau ada orang di bulan Ramadan sakit, tidak sadar, apakah puasanya dan sholatnya harus dikodok? Juga kalau heran. Iya. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan selalu baginya dan bagi kita semua. Orang yang sakit ya, dan disebutkan tadi dia tidak sadar selama bulan Ramadan atau di dalam waktu tertentu di bulan Ramadan mungkin, maka kalau seandainya dia benar-benar sakit sehingga menyebabkan dia tidak bisa berpuasa atau tadi tidak sadar, ya, maka